Assalamualaikum, Dokter Adit. Wah, lama nggak ketemu. Waalaikumsalam, Mas Istas. Waduh, Waduh, lama gak ketemu, Rek. iya, Kopiani habis terawih atau belum terawih? Belum. Belum. Dokter Aditya Bayu Sakti SPB, Ya, spesialis bedah umum. Dok, ya, sebelum saya lanjut terus, baik. saya tuh ingin tahu, Dok, spesialis bedah umum itu ilmu yang mempelajari apa, Dok? Ya, kalau spesialis bedah umum itu mempelajari hampir hampir seluruhnya ya. Artinya begini, kita belajar itu mulai kepala sampai kaki, kemudian ilmu-ilmu yang menyangkut ortopedi itu sedikit, terus kemudian bedah anak juga diajarin, bedah onkologi atau bedah tumor, bedah kepala leher, bedah toraks, kardiovaskuler juga diajari. Cuman kita tidak sampai mendalam. Nah, untuk bedah umum ini yang paling sering ditangani kalau di lapangan, kalau di Surabaya, yaitu kasus-kasus yang terkait misalnya struma atau gondok, kemudian basir, hernia, usus buntu, seperti itulah. Gitu. Bedah anak dengan bedah yang lainnya bedanya apa, Dok, kalau bedah anak itu? Ya kalau pada anak kan kebanyakan menangani kasus-kasus pada pediatri pada anak-anak. Oh, Beda karena anak-anak dan dewasa itu bukan sesuatu yang, jadi kalau anak-anak itu miniaturnya dewasa enggak, beda sama sekali. Jadi penanganan anak itu membutuhkan istilahnya penanganan SOP yang khusus, beda dengan kalau kita nanganin pada dewasa, baik dari segi berat badan, terus kemudian dari kelainan-kelainannya itu juga berbeda. oke. Dokter Aditya ini bekerja di Rumah Sakit Islam Jemur Sari ya, Dok ya? Iya, Selain di Rumah Sakit Jemur Sari di mana lagi, Dok? Selain di RSUD? saya cuma di Rumah Sakit Islam Jemur Sari sama Rumah Sakit Premier. Premier. Juga Ya, dosen Fakultas Kedokteran UNUSA gitu ya, Universitas iya, Nahdlatul Ulama Surabaya ya. Jadi bekerja sebagai dosen di Fakultas Kedokteran UNUSA ya, sekaligus praktek di Rumah Sakit Islam dan di Rumah Sakit Premier. Dok, ya. kalau di Rumah Sakit Islam itu jenengan itu tugasnya itu apa saja, Dok? Misalnya dapat pasien dari UGD apa, kemudian Anda ngapain, sebagai gambaran bagi orang masyarakat, oh spesialis bedah, dokter spesialis bedah itu di rumah sakit itu kayak gini loh, ngerjakannya ini, bedahi ini apa-apa gitu, supaya ada Ya, pemahaman masyarakat. Ya, gimana, Dok? iya. Jadi spesialis bedah itu terutama kalau yang dari kasus-kasus emergensi yang kita tangani yang sering itu ya seperti hernia inkar serata, hernia yang terjepit, terus kemudian pada kasus-kasus trauma abdomen, trauma toraks, kemudian kasus-kasus infeksi saluran cerna, contohnya yang paling sering angka kejadiannya ya usus buntu itu alias apendisitis itu. Kemudian kasus-kasus diabetes dengan komplikasi sehingga menimbulkan luka pada kaki yang namanya ulkus diabetikum, itu juga kami yang menangani. Seperti itu sebagai Oh, gambaran. oke. Kerjanya di ruang operasi terus atau di ruang poli juga, Dok? Ya enggak ya, kita kan ada poli. Di poli Ada poli juga. ya? Iya, terus kalau ada konsulan dari UGD ya kita ke UGD. Bedah itu maksudnya badannya dibelah gitu, Dok? Badannya disobek gitu, Dok? Saya kurang tahu ini soalnya. Ya, yang jelas merupakan suatu spesialis yang banyak melakukan tindakan. Tindakan kan macam-macam ya. Hmm. Tindakan macam-macam bisa bisa dilakukan irisan, bisa dilakukan perawatan luka saja seperti itu. Yang banyak menyangkut tindakan lah intinya itu. Oke. Dok, selain melayani pasien kan jenengan kan juga dosen ya, berarti melayani mahasiswa juga dong. Itu Ya, bagaimana, Dok, cara mengajari mahasiswa supaya nanti bisa sehebat dosennya gitu, apa ya yang harus dilakukan ini ya apa? karena iya. Jadi karena kita kita ini lebihnya itu kalau dari yang jadi ada dua profesi.
Kalau yang kayak penyakit dalam internis itu kan medis saja, tapi kalau yang kita ini dari penyakit spesialis mata, kemudian spesialis THT, kandungan, dan seterusnya itu banyak yang melakukan tindakan, itu semua tergolong bedah, ya. Nah, bagaimana caranya supaya mahasiswa itu bisa intens, bisa tahu, ya kita libatkan artinya apabila kita melakukan operasi, dia dijadikan salah satu asisten kita, sehingga dia tahu bahwa, oh seperti ini tindakan bedah itu seperti ini. Gitu. Dilibatkan, Mas. Karena kalau nggak Dilibatkan. dilibatkan, dia nggak akan bisa. Dia praktek juga atau hanya cuma lihat saja, Dok? Eh Mahasiswanya itu. untuk sekarang ya dia hanya melihat saja, karena Lihat kalau saja. untuk hands on itu harus diperlukan suatu surat izin bahwa Dapat izin. dia sudah bisa melakukan pembedahan, baru dia bisa hands on. Atau Oh, minimal untuk seorang mahasiswa, dia kan belum menyandang gelar seorang dokter, itu jadi tidak hmm. bisa. Kalau dia sudah menyandang gelar seorang dokter, seperti saya dulu, saya dari dokter umum jadi dokter bedah, nah itu baru bisa kita melakukan hands on tetap dalam bimbingan Bimbingan. senior kami, senior bedah tentu. Oke, oke, Itu. oke. Karena Baik. utamanya adalah patient safety, pasti. Keselamatan Hmm. pasien, itu Mas. Oke, Dok, langsung menuju ke COVID. Ini lagi booming ini COVID ini. Iya, COVID-19 ini. cukup Nah, membuat merinding. Cukup garai merinding, Mas. iya, apalagi itu yang Sampurna itu kena 2 itu, meninggal 2. Terus Nah, sasarannya sudah iya. seluruhnya. Iya, Nah, itu. Nah, itu, Dok, kalau ada orang kena pasien, apakah ada hubungan dengan spesialis bedah, Dok? COVID ini apakah ada hubungan dengan harus ada tindakan bedah atau ada efek, istilahnya harus ada tindakan di bedah gara-gara COVID ini, Dok? jadi mungkin saya jelaskan secara garis besar dulu. Hmm. COVID itu Ya, ya, sebetulnya ya. dia suatu virus, Hmm. di mana virus ini untuk port entry-nya atau tempat masuknya dia itu dari airborne, dari udara, Udara. dari droplet. Jadi dibawa oleh udara, kemudian kalau kita di dekatnya orang-orang yang dengan COVID positif, kita menghirup, misalnya dia bersin atau kita berbicara. Karena kita berbicara itu sedikit banyak pasti ada aerosol. Yang namanya aerosol itu Oke. udara, jadi kita mengeluarkan udara, nah itu yang kita hisap. Kalau pada saat imunitas kita lemah, masuk ke dalam paru-paru, kemudian dia ada dampak yang paling sering yaitu pneumonia atau radang paru-paru. Yang paru-paru. Jadi sebetulnya kalau keterkaitan dengan bedah ya secara langsung sih tidak ada ya. Jadi bukan kalau COVID itu di bedah, enggak. Justru yang banyak sekarang keterkaitannya dengan dokter spesialis paru-paru. Oleh karena itu yang banyak di ujung tombak untuk ketua tim COVID sendiri itu senior saya juga spesialis paru-paru. Dia yang jadi tim ketua Jawa Timur, tim Pinire namanya. Itu spesialis paru. Karena memang kebanyakan yang diserang adalah alveoli. Jadi alveoli itu adalah jaringan terkecil dari suatu saluran nafas. Seperti itu. Kalau ini, Dok, nggak sengaja Dokter Adi itu bedah orang, orangnya kena nggak tahu apa istilahnya itu OTG ya, orang tanpa gejala ya. Oh, Nah, itu iya, bagaimana, iya. Dok, itu? Ya, alhamdulillah kalau selama ini yang sudah kita terapkan, ya waktu dulu awal-awal sih istilahnya orang Surabaya itu kecolongan sempat ya, kecolongan ya, karena namanya pandemi itu kan tidak ada yang siap, pandemi itu kayak tsunami itu, kan tidak ada yang siap, tahu-tahu dia langsung banyak gitu aja kan. Nah itu ya pernah ada seperti itu, tapi alhamdulillah kok sampai saat ini, terutama di Rumah Sakit Islam Jemur Sari sendiri, kita masih dilindungi Allah dan diberikan kesehatan semua tenaga medisnya, dokter-dokter bedahnya itu baik-baik semua, jadi tidak ada menimbulkan gejala. Nah, senyampang dengan itu kita terus memperbaiki sistem yang namanya untuk perbaikan dari algoritma. Nah, saat ini memang untuk pasien-pasien yang rawat inap di Rumah Sakit Islam Jemur Sari itu wajib melakukan screening. Screeningnya yaitu dengan triple diagnosa,
Jadi dari mulai anamnesa dan pemeriksaan fisik, kemudian cek darah Apa dok? lengkap, Apa dok? Yang pertama apa? Amnesia, anamnesa, wawancara amnesia pasien. wawancara Terus pasien, kemudian terus fisik pemeriksaan gitu ya, fisiknya, apakah ada selain fisiknya. misalnya, gampangannya gini, ada pasien dengan usus buntu, dia segera harus operasi, gampangannya itu, ya. Nah, sebelum dia menuju ke kamar operasi, itu akan ada suatu wawancara dari dokter, apakah selain perutnya sakit, ada keluhan lain juga. Contohnya batuk, panas, karena pada usus buntu juga bisa menimbulkan panas. Satu. Nah, celakanya setelah kita pelajari lebih jauh, patofisiologi dari COVID itu sendiri juga bisa berimbas pada saluran cerna, pada GI tract. Nah, itu. Kan repot, tumpang tindih itu. Ada Gimana kasus, dok? ada kasus. Gimana dok? Ulangi dok. Saya kok nggak paham. Jadi tumpang tindih gimana? Jadi, COVID ini kan virus ya. Oke, COVID virus. ini kan virus. Hmm. Itu seringkali tumpang tindih dengan gejala-gejala infeksi dalam Oke, saluran cerna sendiri yang disebabkan oleh karena bakteri. bukan virus, bukan COVID, Bukan virus, bukan COVID. bukan COVID. Nah. Sebagai contoh ya, manifestasi dari COVID ini macam-macamnya. Ada satu kasus, pasien datang dengan demam tifoid, ya, Demam tifoid itu apa dok? Oh tifus, oke, tifus. demam tifus. Nah, Iya, iya, iya. tifus itu disebabkan karena bakteri, Hmm. Salmonella typhi namanya. Hmm. Itu penyebabnya bakteri. Nah, pada saat perjalanannya, ternyata pasien ini dalam screening, dia juga ada mengarah ke arah COVID karena ditumpangi oleh virus. Oke. Sebetulnya bukan bakteri yang ditumpangi virus, tapi biasanya yang terjadi adalah virus dulu, karena virus itu melemahkan Oke, ya, imunitas iya, turun, baru turun, bakterinya timbul gitu. timbul. Oh, iya, 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 iya. Nah, itu kan jadinya kayak seperti apa ya, walling off ya, tumpang tindih itu ya. Demam tindih, double penyebab. Jadi agak sulit, kalau kita tidak hati-hati itu agak sulit gitu loh. Hmm. Ya, kembali ke kasus tadi, misalnya ada pasien usus buntu lah katakanlah di UGD. Nah, sebelum dia melakukan operasi, itu maka tim jaga akan melakukan screening dulu Hmm. untuk menyingkirkan bahwa selain dia usus buntu, apakah dia disertai COVID atau tidak, yaitu dengan melakukan darah lengkap, cek Lengkap. darah lengkap, Apa dok? Cek kemudian darahnya apa dok? Lengkap semua. Yang mengarah ya ke darah sana apa lengkap dok? itu ya dicek ya, mulai HB, sel darah Oke. putih, trombosit, Hmm. seperti itu. Oke. Hmm. Ya. Kemudian yang kedua adalah cek CRP. CRP itu untuk menyingkirkan apakah infeksi ini disebabkan karena bakteri atau virus. Gitu Hmm. ya. Kalau CRP tinggi itu artinya dia disebabkan oleh karena viral infection, bukan bakterial. Itu kalau CRP tinggi. CRP tinggi. Ya. Kemudian saringan yang ketiga, kita melakukan foto torak, foto dada. Seperti yang saya bilang di Hmm. awal, bahwa pandemi COVID ini yang paling banyak keluhannya adalah kasus-kasus dengan pneumonia atau radang paru-paru. Sekarang ini kasus pneumonia banyak, di mana-mana banyak. Makanya orang kalau sudah batuk-batuk, katanya guyonannya gini, sekarang kalau dengar orang batuk itu luwih ngeri timbangane ngrungokno cekikiane kuntilanak jare ngono. Itu joknya gitu. Iya, Saking iya, ngerinya iya, lihat iya. orang batuk itu semua Ada, sudah iya, iya, pada iya. noleh semua. Wah, ini kenapa kok batuk? Hmm. Padahal batuk itu ya bisa macam-macam. Saya sendiri juga kadang-kadang batuk kalau pagi, saya alergi. Saya Iya, alergi iya, hawa iya, dingin iya. juga, ya repot. Hmm, 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 hmm. Itu. Jadi lihat hasil tes darah, CRP-nya tes darah, kemudian hasil Ya, darah ronsen, lengkap, darah lengkap, hasil terus ronsen ronsen ini, dada. ronsen dada. Ya, kalau itu ternyata sudah aman, Teman, tidak ada kecurigaan COVID. Sekarang malah lebih diperketat lagi. Yang terakhir kemarin ditambahi dengan rapid test untuk COVID sendiri. COVID sendiri. Ditambahi itu malah. Jadi kita lebih Hmm. lebih apa ya, hati-hati gitulah. Ya namanya Hati-hati ya. manusia kan harus berikhtiar ya. Jadi kita harus hati-hati. Ya, Ya, tapi ya, kalau ya. memang itu pun masih luput, ya kita juga sendiri waktu operasi pun kita harus melindungi kita sendiri memakai alat pelindung diri level 3.
Level Seperti itu. 3 itu apa, Dok? Level 1, level 2, level 3 itu bedanya apa, Kalau Dok? level 1 mungkin masih tidak memerlukan baju hazmat itu ya, yang kayak baju astronot Oke. itu. Yang jelas kalau Heeh. level 3 itu bajunya kayak baju astronot, Oke. kemudian kita pakai Google, kita pakai Apa? pelindung wajah, Gu- seperti itu. Google apa, Dok? Pakai apa? Google. Pakai Google yang untuk mata, terus kemudian masker Oke. Oke. N92, Mm-mm. terus kemudian kita pakai pelindung wajah. Jadi sudah pakai itu pakai pelindung wajah yang full face dulu, Ya, 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 ya. rangkap-rangkap. Karena Hmm. tadi yang saya bilang bahwa yang berbahaya dari COVID ini karena dia bisa menular lewat aerosol. Nah, di dalam pembedahan sendiri, anestesi apa itu kan nanti bisa memerlukan tindakan yang namanya intubasi, itu masukkan pipa ke dalam saluran cerna untuk membantu pernafasannya selama pasien ini dibius. Nah, itu kan aerosol semua. Iya, 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 iya. Ya, iya. Makanya sekarang juga kalau misalnya orang sakit gigi, jangan kaget Hmm. kalau ke dokter giginya pasti nolak. Iya, 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 bener. Dokter giginya nolak Bayangkan pasti. aja orang menganggap dokter gigi itu harus mendekat. Nah, itu kalau misalnya pun dia enggak COVID, tapi di zaman pandemi ini orang mesti pikirannya itu apa ya, was-was semua gitu. Jadi kayak orang Ih, paranoid gitu. ya itu ulo marah digepuk, Dok. Mangap Nah, itu dia mendekat ke makanya. sumbernya. Padahal sakit gigi itu sangat-sangat nyeri kalau memang Oh, kumat ya. nyeri. Kasihan juga sekarang. Disuruh nunggu setelah COVID ya bisa kasihan, Dok, gitu kalau saya gigi itu. Makanya ya selabu. Selak bengkak Setelah gitu ya. enggak. Iya, Iya. iya, iya, iya. Terus apa ada? Heeh. SOP-nya apa lagi? Setelah wawancara, tes darah, tes Iya, apa ronsen, habis itu rapid iya. test, terakhir rapid test ya. Kalau itu sudah lewat semua, Baru ya APD. udah pasien dibawa Ya ke udah, kamar praktek operasi seperti operasi. itu ya. Nanti di kamar operasi pun ruangan operasinya itu juga harus mempunyai tekanan negatif. Jadi Tekanan negatif itu apa, Dok? Tekanan negatif itu jadi apa, Dok? yang di dalam ruangan Ruangannya. operasi itu udaranya dikeluarkan. Hmm. Jadi sirkulasinya bukan mulek di kamar operasi. Kalau kita punya AC di rumah, itu kan sirkulasinya kan muter di dalam ruangan terus toh, nggak Hmm, keluar hmm, toh. Tapi hmm. kalau itu seperti ada blower keluar, itu tekanan negatif. Jadi Oh, yang di tekanan dalam negatif. itu keluar, jadi nggak mulek di situ. Harapannya kalau ada Oh, virus, dia keluar dari kamar ikut operasi. keluar. Oh, Nah, yang di luar nggak bisa masuk. Itu namanya tekanan oke. negatif. Itu Nah, negatif. alhamdulillah selama ini di Jember Sari kita siapkan kalau tidak salah 1 atau 2 OK sudah dikondisikan dalam kondisi yang tekanan negatif. Oka itu apa, Dok? Kamar operasi. Oka. O-nya apa, Dok? Katanya orang kuno sih operation kamar apa, saya kurang jelas, itu bahasa Oh, tapi Belanda tapi katanya. dia tadi namanya Oka ruang operasi gitu, Dok ya. Iya, Oke, biasanya punya berapa, Dok? Punya berapa di Rumah Sakit Sumber Sari? Punya 2 Oka? ya kita kemarin menyediakan 2 yang 2. bertekanan negatif. Negatif. Gara-gara COVID ini ya. Sebelumnya nggak perlu sampai gitu, Dok ya. Ya ada sih, cuman artinya kan enggak sampai yang betul-betul apa ya, istilahnya pressure-nya itu loh. Pressure-nya itu betul-betul ya di setting sampai senegatif mungkin sehingga nggak ada kesempatan bahwa kuman itu akan berputar-putar di ruang operasi. Oke, oke, oke. Virusnya. Sebenarnya virus sendiri itu kan dia nggak bisa terbang, nggak bisa jalan-jalan, nggak, cuman dia terbawa oleh udara, sirkulasi udara. Karena virus itu sebetulnya bentukan dari suatu protein. Hmm. Jadi nggak bisa virus, makanya kan ada istilah lockdown, ada istilah social distancing. Sebetulnya karena yang membawa virus itu adalah manusia sendiri dari Hmm. droplet itu tadi, airborne itu sendiri. Kalau terbang di udara gitu bertahan berapa lama bisa hidup, Dok? Kenapa? Kalau Kalau virusnya di yang udara itu berapa lama hidup? setahu saya sih 3 hari dia bisa Tuh. melayang-layang di. Jadi kalau ada orang bersin, meskipun nggak kena ke orang lain, tapi dia kena ke lantai atau kena ke kursi, bisa hidup, Dok? Ya itu Atau dia kena? bisa hidup Oh, sekitar 3 harian. waduh. Iya, 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 Makanya iya. itu kan selain kita pakai masker itu kan juga dihimbau untuk sering-sering cuci tangan, terus jangan sering-sering istilahnya garu-garu hidung, bersihkan lubang hidung gitu kan. Ya Iya, iya. susah yang punya kebiasaan itu, repot. Kebiasaan itu. Ada yang kebiasaan ucok-ucok mata supaya nggak capek gitu kan kadang-kadang. Iya, Ada iya ucok-ucok itulah. hidung, mulut. Iya. Oh.
Dokter Adit ini kalau nggak salah selain praktek sebagai dokter juga kalau nggak salah mengurusi rumah sakit pendidikan ya dok ya? Atau Oh direktur rumah sakit iya, pendidikan itu apa? Akademik atau gimana? Saya kurang paham. Apa dok di ya, jabatan di rumah ya, sakit Islam Jemur Sari iya, sebagai apa dok? ya alhamdulillah saya diberikan amanah untuk bagian Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Rumah Sakit. Artinya itu khusus ya dok ya? Rumah sakit lain nggak ada ya direktorat itu ya? Hanya rumah sakit Jemur Sari aja Jadi ya? Atau khusus rumah sakit khusus dok? kan kalau yang rumah sakit biasanya rumah sakit itu kan setelah direktur itu ada wakil direktur Yanmed, wakil direktur umum dan keuangan, hanya dua itu kan. Hmm. Tapi karena di UNUSA sendiri itu sudah mempunyai fakultas kedokteran, maka atas arahan juga Bapak pimpinan yayasan, pimpinan Yarsis, ya, Bapak Muhammad Nuh itu juga menyarankan sebaiknya ya memang lebih baik kalau sudah ada FK-nya ya kenapa tidak memakai rumah sakitnya itu sebagai wahana untuk tempat apa ya menggembleng atau mendidik dari calon-calon dokter ini. Nah untungnya kan kalau di IARSIS, di Yayasan Rumah Sakit Islam itu kan memang ada 3 unit ya. Rumah Sakit Islam Ayani, kemudian Rumah Sakit Islam Jemur Sari, dan UNUSA. Jadi Maksudnya itu apa tiga keuntungan. unit? Tiga unit itu maksudnya gimana dok? Saya kurang paham. Jadi IARSIS mempunyai 3 unit usaha. Yarsis itu yayasan, ge? Yayasan pemilik. Yayasan Rumah Ah, Sakit oke, Islam oke. Surabaya, Yarsis. Hmm. Hmm. Ketuanya sekarang Bapak Profesor Muhammad Nuh. Nah Oke. itu mempunyai 3 usaha atau 3 unit usaha. Oh, tiga Yang unit usaha. duluan dibangun itu Rumah Sakit Islam Ayani, Hmm. kemudian Rumah Sakit Islam Jemur Sari, dan Hmm. baru yang terakhir UNUSA. Unusa. Sebetulnya kalau dari sejarahnya UNUSA itu malah bibitnya itu lebih dulu daripada Jemur Sari karena waktu Oh. itu yang ada setelah Ayani ini yang saya tahu ya mungkin kalau ada yang lebih detail ya saya ada salahnya mungkin mohon maaf dikoreksi. Tapi yang tahu sejarahnya kalau setahu saya adalah setelah Rumah Sakit Ayani itu ada Stikes. Hmm. Hmm. Ceritanya ada Stikes Yarsis Hmm. sebelum jadi UNUSA. Kemudian Hmm. baru RSI Jemur Sari. Nah, karena sudah bertambah adanya fakultas kedokteran, maka UNUSA itu berdiri gitu. Oke, artinya kalau di rumah sakit lain itu pasti nggak ada ya. Kalau misalnya kalau dia nggak punya kampus, berarti dia nggak punya direktorat yang mengurusi pendidikan ya di rumah sakit ya. Iya, iya. Ya karena Rumah Sakit Islam Jemur Sari ini kan ditunjuk sebagai rumah sakit utama pendidikan dari FK UNUSA sehingga akhirnya ya harus menambah satu wakil direktur lagi yaitu pendidikan dan pengembangan. Nah kebetulan Oh, saya yang ditunjuk gitu Mas. oke. Wah, tugasnya apa dok itu dok? Sebagai direktur rumah sakit, apa sebagai ketua koordinator pendidikan itu tugasnya apa dok? Ya saya bagian ini apa namanya memberikan masukan, arahan, terus mengelola ini kalau masalah pendidikan ada yang namanya Komkordik atau kalau nama lainnya Bakordik itu ya koordinasi pendidikan antara rumah sakit dengan FK gitu Ya, ngurusi ya, ya, itu. Terus ya. kemudian yang tadinya pelatihan-pelatihan karyawan sumber daya insani itu yang tadinya masih ikut di bawahnya Wadirian Med itu akhirnya dialihkan ke bagian pendidikan Apakah seperti itu. semua fakultas di universitas lain yang punya fakultas kedokteran itu juga harus punya rumah sakit atau tidak harus punya rumah sakit, dok? Kan banyak nih selain UNUSA kan ada juga yang Ya punya kalau rumah apa fakultas sekarang kedokteran. sih yang saya tahu ya seharusnya mempunyai rumah sakit tempat magang ya. Kalau cuma dia mendirikan FK saja, tidak punya rumah sakit tempat magang, nanti bagaimana untuk pendidikan profesinya? Oh, iya, 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 Ya, iya. karena profesi itu harus di rumah sakit, Mas. Hmm, Ya hmm, tadi saya bilang harus ikut melibatkan diri. Jadi kayak misalnya penyakit dalam, ya dia harus ikut dokter spesialis penyakit dalam itu mengikuti. Oh, kalau sakit apa diabetes itu kayak gini perjalanannya mulai awal sampai habis. oh, Terapinya seperti ini sehingga kalau dia nanti jadi seorang dokter umum
ada kasus-kasus dengan diabetik, paling tidak dia sudah mengetahui langkah-langkah awal apa yang harus dia kerjakan. Seperti itu. Kalau berkaitan dengan COVID, Dok, sebagai kepala pendidikan itu apa yang langkah-langkah apa yang dilakukan baik ke unusannya maupun ke ke masyarakat atau ke pasien atau ke lingkungan RSI? Apa, Dok, yang Ya, dilakukan terkait yang COVID? jelas yang pertama kali kami amankan waktu itu kita rapat bersama dengan bagian usaha, ya mahasiswanya kita liburkan dulu. Oh, gitu ya. Bukan malah Mahasiswa disuruh dan DM praktek. itu kita Oh, liburkan dulu, jadi istilahnya belajar dari rumah. oke. Kita pembelajarannya ya pakai media-media seperti ini, Hmm. ya internet. Tujuannya agar tidak Tutorialnya juga tertular ya, pakai. Dok ya. Iya, karena Hmm. tetap yang namanya anak didik itu sebisa mungkin jangan sampai dia ikut menjadi korban. Oke. Karena terus terang, selama pandemi COVID ini, hampir semua rumah sakit itu ya istilahnya kalau kita bikin area gitu ya red zone semua ya. Iya. Baik yang menangani COVID maupun yang enggak. Gitu. Rasanya nggak Hmm. bisa, karena pandemi itu kan nggak mungkin. Kita nggak mau melayani ya nggak mungkin kan. Hmm. Mau tidak Iya. mau, suka tidak suka ya harus terlibat. Gitu. Dok, ini ada pertanyaan dari tim riset Iya, saya ya. iya. Ini ada tanya nomor satu, apakah benar langkah-langkah yang dilakukan sekarang seperti menggunakan masker, terus kemudian kalau masuk ruangan diukur suhunya itu benar emang berefek ya, Dok? Berefek ke pencegahan COVID ya, Dok ya? Iya, iya Bagaimana, Dok, berefek. itu kok bisa? Bagaimana kok bisa mengukur suhu dengan itu kok dia bisa Ya karena kalau mencegah COVID? viral itu kan yang paling sering apa ya, panas badan. Yang Oh. paling sering menimbulkan keluhan panas badan. Tapi itu pun juga nggak bisa jadi patokan. Oh, kalau panas pasti COVID, ya belum tentu. Kan harus menjalani tes-tes yang ada. Ya. Tapi paling tidak kalau udah panas, ya dia di-screening dulu. Dulu. Gitu. Oh, Katakan kalau di Jemur Sari itu kita letakkan itu di tiap-tiap pintu utama, misalnya satpamnya itu diberikan arahan, oh kok panas gitu ya, terus langsung nanti diarahkan ke tim COVID yang di sebelahnya. Monggo diwawancara dulu atau diperiksa dulu. oh, Setelah oh. aman nanti baru bisa ketemu dokternya untuk dilakukan pemeriksaan seperti itu. Oke. Kalau penggunaan masker, Dok, penggunaan masker itu berefek, benar ya? Iya, Himbauan jadi pemerintah. sebetulnya gini, penggunaan masker itu kan untuk salah satu cara untuk memutus mata rantai loh, dari penularan COVID itu sendiri. Ya, karena seperti saya bilang tadi, kita bicara ini, udara yang kita keluarkan itu aerosol yang saya bilang itu bisa kehisap orang yang dekat kita. Kemudian Dok, terputus, Dok. Mute, Dok. Mute, Dok. Keputus. Ke-mute, Dok. Ke tombol mute. itu. Oke. Diulangi, Dok. Tadi ke-mute soalnya. Oh iya, maaf, tadi ada telepon masuk. Jadi penggunaan masker sendiri itu sebetulnya untuk mencegah supaya andaikan diri kita ini adalah carrier, itu tidak menularkan pada orang lain. Demikian juga orang lain tidak menularkan pada orang lainnya lagi seperti itu. Iya. Terus ini, Dok, penggunaan APD itu, Dok. Ada yang sampai takut pakai APD di luar ruang di luar Lah itu bukan salah orang medis, kaprah. salah kaprah. Gimana, Dok, gitu? Gimana? Iya Harusnya ngapain? bagaimana, Dok? Kalau dia di jalan-jalan cukup pakai masker aja sudah cukup. Kan di Oh, udara alasannya bebas. apa, Dok? Kenapa? Kan dia di Alasannya udara gimana? bebas kan. Kalau di udara terbuka kan ya sudah dia terbang itu aja. Oh, oke. Kan nggak tertutup. Oh, jadi Kan nggak kerja. harusnya APD itu dipakai di ruang tertutup ya, Dok ya? Iya, Oke, iya di iya. ruang tertutup. Apakah ada penularan? Dok, ini misalnya nih, ada pasien yang kita dapat tindakan bedah, tapi Ya. tidak ketahuan kalau dia COVID. Itu tadi kan sudah ada tahap ininya ya, sudah ada tahap screeningnya ya, sampai akhirnya rapid test. Nah, ternyata rapid test juga ternyata negatif. Negatif.
Ternyata sebenarnya dia positif karena rapid test itu katanya menurut info juga Iya, iya kurang bisa. akurat, kurang Misalnya akurat. katakan Iya. semua negatif, begitu kita operasi ternyata dia ada gejala pneumonia dan akhirnya Nah, paling elek COVID lah. Ya waduh, mau nggak mau akhirnya tim medis yang menangani semua itu ya harus dicek semua. dicek semua. Oke, sip, 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 sip. Ya, 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 Kalau ya. memang terbukti salah satu ada yang positif ya harus isolasi diri. Ini ada info katanya dari tim riset ada 15 dokter bedah yang terinfeksi corona, Dok. Itu memang menularkan ini ya, Loh iya kan, makanya tadi saya bilang waktu kita kerja di kamar operasi itu yang paling sering. oh, Waktu kita kerja di kamar operasi itu yang paling sering terkena di sana. Gak cuma dokter bedah aja, yang dokter yang melakukan tindakan bedah. Dokter kandungan itu kan juga melakukan tindakan bedah. Operasi oh, iya, iya, SCO, iya, iya, iya. sesar, iya kan? Itu kan juga tindakan bedah. Oh, iya, Sekarang iya, iya, banyak iya. loh orang-orang seksio cesaria itu yang mau melahirkan itu dengan pneumonia banyak Surabaya. Iya, iya, iya. Walaupun belum Dok, terbukti COVID, nah, tapi kan sudah berbahaya itu. ini pertanyaannya sudah habis, Dok. Mungkin ada pesan terakhir kepada masyarakat yang harusnya dia itu harusnya dia itu harus dapat tindakan bedah, tapi berhubung ada COVID ini sebaiknya gimana, Dok? Sebaiknya ditahan dulu bedahnya atau harus dibedah Ya, sekarang atau bagaimana, Dok? ya mungkin himbauan aja lah. Jadi kasus pembedahan kalau di kami di bedah umum itu kan contoh misalnya kayak hernia. Hernia itu kalau dia tidak menimbulkan keluhan seperti tidak bisa berak, perutnya kembung, ya terus benjolannya tidak bisa masuk, nyeri, itu namanya hernianya kecepit, inkas rata. Nah kalau seperti itu langsung datang ke UGD tetap harus dilakukan operasi. Oke. Tapi kalau hernianya tidak menimbulkan keluhan, ya sebaiknya hati-hati jangan sampai dia terjepit. Hmm. Contohnya ya dengan memakai celana hernia sementara ya Ya, ya, ya. itu. Terus pola makannya dijaga sehingga tidak menimbulkan infeksi saluran cerna, kemudian terjadi yang namanya usus buntu. Kalau sudah usus buntu ya mau nggak mau ya harus operasi. Atau kasus-kasus bedah elektif lainnya, misalnya ada benjolan di tangan, tumor-tumor jinak itu sebaiknya ditunda sampai setelah pandemi ini berakhir. Oh, ditunda ya. Kalau tindakan Terus, emergensi, operasi-operasi emergensi ya kalau kasus-kasusnya kasus emergensi akut ya tetap harus dilakukan operasi mau nggak mau gimana. kalau kecelakaan tuh yang ngurusin juga bedah, Dok, ya? Kecelakaan lalu lintas, sobek, atau apa itu, Oh dokter bedah banyak bukan? itu yang ngurusi bedah bedah umum bisa, bedah syaraf bisa, bedah eh, torak bisa, kemudian bedah ortopedi ya bisa, Oh, urologi iya, ya iya. banyak, iya. Oh, Nah banyak. kalau kecelakaan seperti itu ya nggak bisa mas kita tunda ya. Kalau mau melakukan tindakan Yes, yes, operasi ya yes, yes. operasi. Oke, 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 oke. Ya, Dok. Terima kasih, Ya Dok, atas ilmunya. baik Semoga ini sama-sama Pak bermanfaat Istas. bagi, ya, semoga bermanfaat bagi yang melihat nanti. Terima kasih, Dok. Oke Pak Istas. Saya Ya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum yuk. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.